Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih yang berlokasi di Kampung Banjaran Pucung, RT 6 RW 5 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, menggelar acara Maulid Nabi dengan sederhana dan penuh hikmat, Minggu 15 September 2024. Nampak ribuan warga dari berbagai wilayah menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir menggema menambah hikmat acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar malam ini. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih, Abah Dedi Rahmat Sandi, mengatakan bahwa acara Maulid Nabi ini merupakan agenda rutin yang dilakukan sebagai jembatan untuk membangun kebersamaan, persaudaraan dan persatuan umat muslim yang ada. Pada tema peringatan Maulid Nabi, Abah Dedi Rahmat Sandi menyampaikan bahwa dirinya ingin lebih berfokus kepada mencontoh dan meneladani Rasulullah alaihi wasallam yang mampu berjuang dan sukses sejak usia muda. Lelaki yang dikenal murah senyum ini berharap agar anak muda ke depannya lebih mengambil peran dalam kehidupan untuk menggapai puncak kesuksesan, khususnya para pemuda dari Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi orang besar selain memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga dari sejak dini dia sudah berikhtiar untuk usaha, untuk niaga. Usia 9 tahun dalam satu kisah lain meriwayatkan 12 tahun dia udah nyebrang antar negara. Kita ngomong gede, udah umur 40 tahun dagang masih antar RW. Makanya ibu, anak, ayo dididik semua bagaimana masih muda, kasih kuat, kasih maju, lepas dengan dunia. Kenapa? Sekarang anak-anak kita jangan salahkan kalau nanti di alam dunianya, alam nyatanya kalah. Kenapa? Karena kita cuma diajarin jawab pertanyaan yang guru udah kasih jawabannya. Guru kasih pelajaran 6 bulan, 6 bulan terakhir baru ada namanya semesteran. Nggak pernah dilepas sama kehidupan. Beda sama kemenang sekarang. Dulunya pramuka, PNPI, organisasi, menjalani kehidupan keren dia. Makanya yuk anak-anak kita lepas, biar dia bergaul, biar dia tahu dunia. Ingat Nabi Daud dalam satu kisah 9 tahun udah ngalahin Jalut. Kita 9 tahun masih nyolong mangga. Malam ini malam puncak peringatan Maulid, malam ke-12. Kita laksanakan dari malam pertama. Malam ini malam puncak, 2 malam lagi terakhir yang di pondok ini. Selanjutnya kita keliling ke rumah majelis-majelis jemaah binaan Kobong. Puncak acaranya kegiatannya apa? Tadi kebetulan biasa di puncak acara kita hanya pembacaan zikir khotaman qodiriyahan, dilanjut pembacaan rawi ad-dibai, lalu pembacaan Quran, tilawah Quran. Jemaahnya sendiri, untuk jemaah? Ya. Jemaah yang hadir ada berapa jemaah yang hadir? Ya kemungkinan ada kayaknya 1.500 sampai 2.000 jemaah. Kalau di Maulid tahun ini ada tema khususnya kayaknya apa? Tema tahun ini kita ngambil jejak mempersiapkan yang muda ya. Jadi tema khususnya untuk mengikuti mantaladin Rasulullah SAW dari sejak sedini mungkin. Karena Rasulullah SAW itu kalau bicara keduniaan di usia 9 tahun, sebagian kaul atau di usia 9 tahun, beliau sudah berniaga sampai mancanegara. Ini yang kadang kita kurang simak ke situ, hingga kita anak-anak kita itu jarang kita didik, kita bina untuk keduniaannya. Tak hanya itu, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih Abah Dedi Rahmat Sandi juga mengajak kepada lapisan masyarakat, utamanya generasi muda untuk turut menjaga kelestarian benda pusaka peninggalan leluhur zaman kerajaan di Indonesia. Abah Dedi Rahmat Sandi juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pameran pusaka ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda khususnya, supaya tidak melupakan benda-benda peninggalan leluhur semasa penyebaran agama Islam sejak zaman Wali Songo, seperti keris pusaka dan guci dari dinasti Ming. Pusaka yang dipajang hari ini, apa
Apa saja Pak? Suka ya? Biasa ini koleksi-koleksi di tempat ini ada beberapa giok ya. Ada giok, terus ada juga keramik dari zaman dinasti Ming, keramik yang punya apa namanya? Dengung, kalau digesek kasih gesekan dia dengungnya lumayan kencang. Apa filosofi apa Bang yang mau disampaikan Bang? Artinya dari pusaka-pusaka atau koleksi yang saya simpan ini, kenapa saya keluarin? Yang pertama, mengajarkan bahwa jemaah atau yang hadir pada malam ini, maulid ini, biar memaknai bahwa perjalanan Islam ke wilayah kita, ke Indonesia khususnya, melalui peradaban kolaborasi budaya yang ada. Karena Islam adalah satu agama yang bisa ditelurkan, dijalankan, dibawa sama wali sanga melalui peradaban-peradaban, tidak mengganggu atau bergesekan dengan budaya yang ada, bisa selaras. Di sini ada giok, batu giok yang modelnya alat musik apa namanya, gamelan. Itu Ki Hajar Dewantara mengadopsi dari kajian wali sanga. Bunyi gamelan itu diantaranya neng, ning, nung, nang, gung. Neng, ning, nung, nang itu bisa diambil siloka atau kita mengambil apa namanya, perumpamaan dari situ. Neng artinya menang, menang itu diam. Capek kita berpikir tentang dunia, hati kita berkelana tentang dunia, coba diam sejenak, menang sejenak, maka ketemu nanti yang namanya ning. Saat kita sudah diam ketemu hening, saat hening ketemu nung atau hanung, atau pancaran cahaya ilahi. Nanti ketemu nang atau wenang, maka menjadi kuasa. Kalau sudah itu dilampaui, diakhiri dengan gong atau gung, keagungan atau kemuliaan. Itu siloka-siloka yang diajarkan oleh para wali sanga melalui alat musik. Kalaupun kita sekarang berfilsafat ngambil dari syair, sementara dulu wali sanga sudah mampu memfilosofi dari apa, bunyi, baru bunyinya sudah bisa menjadi satu filosofi yang begitu indah. Makanya itu alasan saya keluarkan koleksi-koleksi kita dengan harapan satu hal, bahwa generasi ke depan ini tahu peradaban, perjalanan sejarah Islam sampai ke Indonesia melalui adaptasi dengan budaya yang ada, kearifan-kearifan lokal. Makanya dulu dari 9 orang menyebarkan budaya Islam di Indonesia, bisa hampir menyeluruh Indonesia menjadi muslim. Kenapa? Karena kearifan lokal saling menghargai. Karena Islam itu tidak berbenturan dengan kearifan lokal. Tapi kalau dibilang syirik-syirik kata orang nggak? Oh tidak, syirik itu menduakan Tuhan. Bahkan ada satu disisakan keris. Contohnya ada keris luk 3. 3 itu melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Yang luk 5 melambangkan syariat Islam. Yang luk 7 melambangkan ayat dalam surat Al-Fatihah. Acara peringatan Maulid Nabi 1446 Hijriah di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan mempersembahkan sebuah pertunjukan yang spesial, yaitu tari sufi. Adanya tarian tersebut rupanya cukup menarik perhatian para tamu undangan. Meski malam semakin larut dan dingin, namun para jamaah masih terus bertahan di lokasi dan melihat tari sufi sambil menikmati hidangan makan malam yang telah disiapkan panitia acara Maulid Nabi di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih. Adik kandung dari Depok mengabarkan, Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari jamaahnya Bapak Haji Rumi yang dari Bandung. Dipersilakan.